masifnya penyebaran virus corona dan dampak besar yang dimilikinya, akhirnya muncullah sebuah pertanyaan, apakah benar virus corona adalah sebuah senjata biologi? Banyak spekulasi bermunculan mengenai asal-muasal persebaran virus corona ini. Memang, secara umum kita percaya bahwa wabah ini dimulai di Wuhan, yaitu salah satu kota atau provinsi di Cina. Namun, penyebab dari awal munculnya virus ini masih menjadi misteri. Apakah benar ini adalah sebuah senjata biologi atau memang ini secara alami diciptakan dari alam? Sebagian besar dari kita mungkin lebih sering melihat atau mendengar spekulasi atau mungkin teori konspirasi yang menyatakan virus ini adalah senjata buatan Cina. Namun jika kita menelit, wajar saja jika banyak orang menilai seperti itu. Karena pertama, virus ini dimulai dari Cina, atau setidaknya mewabah pertama kali di Cina. Kemudian, Cina seakan-akan selalu menutupi data-data mengenai persebaran virus ini. Yang akhirnya muncullah kecurigaan di masyarakat. Kalau memang Cina tidak bersalah, mengapa ia selalu menutupi diri? Donald Trump melakukan kritik keras terhadap Cina. Ia menuduh Cina seharusnya bisa mencegah dari awal persebaran virus ini, sehingga tidak mewabah ke seluruh dunia. Namun Donald Trump menganggap Cina telah dengan sengaja membiarkan virus ini menyebar ke seluruh dunia. Banyak bukti yang memang mengarahkan ke Cina sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dari persebaran virus ini. Namun di sisi lain kita juga harus memahami konstelasi dunia di mana ada persaingan di antara kedua belah pihak, yaitu ada persaingan Cina yang berusaha menjadi adik kuasa, pengganti atau penggeser dari AS. Di sisi lain, AS saat ini sebagai pihak yang memiliki kekuatan terbesar sedang berusaha mempertahankan kekuasaannya dari rongrongan penguasa baru, yaitu Cina. Di sini kita harus waspada, apakah memang benar ini adalah sebuah senjata biologi yang bernama virus corona, atau ini hanyalah sebuah narasi yang sengaja diciptakan oleh AS untuk menjatuhkan Cina. Donald Trump telah dengan terang-terangan menuduh Cina dengan sengaja telah menciptakan sebuah virus yang bernama virus corona, dimulai dari pusat riset di kota Wuhan yang kemudian bocor dan menyebar ke berbagai negara di dunia yang mengakibatkan jutaan jiwa rakyat terjangkiti dan ratusan ribu nyawa telah melayang. Banyak pihak yang menyayangkan adanya argumen dari kedua belah pihak. Mereka menyatakan alangkah lebih baiknya negara kekuatan besar dunia lebih berfokus terhadap penyelesaian virus corona dibandingkan saling menyalahkan satu sama lain. AS telah menyerukan kepada dunia adanya penyelidikan independen untuk mencari asal-muasal dari virus corona. Namun, Cina menanggapinya dengan keras. Salah satu pejabat tinggi dari Cina menyatakan, ini adalah sebuah diskriminasi dan intimidasi terhadap Cina. Karena yang seharusnya virus ini ditangani oleh para ahli virus, bukan malah dipolitisasi. Cina menuduh kerasnya sikap AS terhadap Cina dikarenakan adanya pengalihan isu dari gagalnya pemerintahan Donald Trump dalam menangani virus corona di dalam negerinya. Saat ini, jutaan jiwa rakyat AS telah terjangkiti dan angka kematiannya sudah mendekati angka ratusan ribu jiwa. Disinilah Cina menganggap seharusnya AS lebih mawas diri dan introspeksi diri dalam menanggapi gagalnya pemerintahan dalam negerinya, bukan malah mencari kambing hitam untuk mencari alasan dari kegagalan dirinya. Banyak para ahli menilai virus corona ini adalah bukan senjata biologi, melainkan ini secara alami tercipta. Namun memang ada juga yang menilai bahwa virus ini adalah senjata biologi dan sengaja dimodifikasi oleh suatu negara untuk kepentingan tertentu. Terlepas dari itu semua, banyak yang menilai banyak negara memiliki kesanggupan untuk membuat sebuah senjata biologi. Dengan kata lain, senjata biologi dapat diciptakan atau dimodifikasi oleh banyak negara. Bisa saja itu AS, bisa saja Cina, Rusia, Prancis, Australia, dan bahkan Indonesia. Tergantung dari negaranya apakah bermaksud membuat senjata biologi atau tidak. Namun intinya banyak negara sanggup untuk membuat senjata biologi.
Dilihat dari sudut pandang geopolitik, ini bisa dibaca dan dipahami. Ada persaingan global, persaingan di antara dua kekuatan besar dunia, yaitu AS dan China. AS sebagai pemegang hegemoni dunia selalu berusaha mempertahankan kekuasaannya, mempertahankan status quo-nya, sedangkan di sisi lain, China sebagai negara kekuatan baru dunia berusaha menggeser hegemoni AS dan beralih menjadi kekuatan dominan di dunia. Jadi ya wajar kalau kita sering melihat AS selalu menarasikan China sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dari virus corona. Di sisi lain, China juga selalu menilai atau menarasikan AS adalah negara besar yang gagal menangani virus corona dan selalu mencari kambing hitam akan kesalahannya. Rasanya terlalu dini kalau kita membuat kesimpulan tentang virus corona ini. Apakah virus corona adalah benar senjata biologi yang sengaja diciptakan oleh AS atau China, atau memang ini benar virus yang tercipta secara alami? Jikalau memang benar virus corona adalah senjata biologi, lantas siapa dalang dibaliknya? Oleh karena itu, video ini tidak mengklaim kebenaran apakah virus corona senjata biologi atau bukan. Namun video ini hanya menawarkan perspektif alternatif bagi kalian untuk melihat realitas dinamika dunia. Karena pada dasarnya, setiap manusia memiliki subjektivitas. Tidak mungkin manusia bisa meninggalkan subjektivitasnya 100% dan menuju objektivitasnya secara utuh. Namun setidaknya manusia bisa meminimalkan subjektivitasnya dan menuju kecondongan terhadap objektivitasnya. Oleh karena itu, apa yang kita harus pahami dari video ini adalah kita harus mawas, kita harus tetap waspada bahwa ada retorika yang sengaja diciptakan, ada narasi yang sengaja didengungkan oleh berbagai kekuatan dunia, yang diantaranya adalah AS dan China. Tujuannya adalah satu, mencapai kepentingan nasionalnya. Oke, sekian video kali ini. Gimana? Apakah kalian punya pandangan lain tentang virus corona? Jika kalian punya pandangan lain, jangan sungkan ya, tulis di kolom komentarnya. Kita bahas bareng di sini, kita diskusi bareng di sini. Oh ya, dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan jangan lupa juga tekan loncengnya. Karena di video selanjutnya kita akan ngebahas tentang perang gaya baru. Dan ingat ya, dan selalu ingat juga bahwa video ini tidak mengklaim kebenaran, namun video ini hanya menawarkan perspektif alternatif bagi kalian untuk melihat realitas dinamika dunia. Sekian, terima kasih. Salam mata brother.